Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan pemikiran yang jujur aja luar biasa banget. Kita akan sama-sama membedah sebuah teks kuno yang sangat bersejarah, yaitu Surat ke-59 Al-Hasyr. Dan kita bakal ubah maknanya menjadi sebuah peta jalan yang super modern, sangat nyata, dan bisa langsung kita praktekkan untuk mencapai tujuan spiritual tertinggi kita. Nah, kalau Anda pernah ngerasa kehilangan arah atau lagi nyari makna di balik riuhnya dunia yang serba cepat ini, tenang, Anda berada di tempat yang tepat. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Tujuan utama dari seluruh pembahasan kita hari ini bermuara pada satu konsep inti, yaitu wusul. Apa sih sebenarnya wusul itu? Secara harfiah, ini adalah istilah sufi yang artinya sampai atau mencapai Allah. Tapi ingat, ini bukan cuma sekedar pemahaman teori di kepala ya. Ini tuh fase paling akhir, fase yang paling membebaskan dari seluruh perjalanan spiritual manusia. Di titik inilah ego kita, si aku di dalam diri yang biasanya selalu menuntut ini itu, benar-benar memudar seutuhnya. Untuk perjalanan kita hari ini, agendanya cukup padat, tapi sangat terarah. Kita akan mulai dengan memahami Al-Hasyr dan Wusul, lalu melihat ithar sebagai tanda utamanya. Setelah itu, kita bahas cara mengubah energi negatif, bahaya dari sifat melupakan, dan ditutup dengan jalan praktis menuju Sang Pencipta. Kita bakal melangkah perlahan dari fakta sejarah sampai ke refleksi batin terdalam. Bagian pertama, mari kita pahami lebih dalam tentang Al-Hasyr dan konsep wusul itu sendiri. Kita mulai dari nama surat ini. Al-Hasyr itu secara bahasa artinya pengumpulan. Secara sejarah, teks ini memang merujuk pada momen pengusiran suku Bani Nadir. Tapi, daya tarik utamanya justru ada pada metafora psikologisnya yang tersembunyi. Bayangkan ini sebagai sebuah perjalanan panjang menavigasi isi kepala dan hati kita. Kita mulai dari fase taubat, lalu membersihkan diri di fase tazkiyah. Terus, kita belajar melepaskan keterikatan duniawi lewat zuhud, dapat pencerahan di marifah, dan merasakan cinta tanpa syarat di fase mahabbah. Dan, sampailah kita di puncaknya, wusul. Ini adalah momen di mana seseorang mencapai fana atau peleburan ego secara total ke dalam kehendak ilahi dan bahkan hidup dalam kesadaran penuh akan kehadirannya. Lanjut ke bagian kedua, kita akan melihat isar sebagai tanda mutlak dari pencapaian wusul. Nah, yang bikin pembahasan ini benar-benar menarik adalah gimana caranya kita bisa yakin kalau ego seseorang itu benar-benar udah hilang. Jawabannya ada pada itsar. Ini dia alat ukurnya. Coba deh dengerin kutipan luar biasa dari ayat ke-9 ini. Dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan barang siapa yang dijaga diri ini dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Coba bayangin sebentar aja, memprioritaskan ngasih sesuatu yang lagi Anda butuhin banget ke orang lain. Ini bukan sekedar sedekah dari uang sisa loh ya. Ini adalah bukti mutlak kalau seseorang sudah mencapai wusul. Kalau kita jabarkan, tanda-tanda pencapaian wusul itu kelihatan jelas banget. Pertama, pastinya altruisme tingkat dewa alias itsar tadi. Kedua, bener-bener nol rasa iri. Anda sama sekali nggak kepengen apa yang orang lain punya. Ketiga, kedermawanan yang utuh karena rasa takut miskinnya udah hilang. Keempat, hatinya tuh lembut banget. Dan kelima, punya pengenalan spiritual yang sangat dalam. Intinya apa? Wusul yang sejati itu berarti Anda benar-benar bisa ikut bahagia merayakan kesuksesan orang lain. Karena si aku di dalam diri Anda udah nggak lagi sibuk cari panggung. Masuk ke bagian ketiga, yaitu mentransformasi energi spiritual yang negatif. Dan ini memberikan gambaran yang brilian banget tentang gimana pertempuran fisik di masa lalu itu sebenarnya bisa dipetakan langsung ke pergumulan batin kita sehari-hari. Di satu sisi ada fai, secara harfiah, yaitu harta rampasan perang dari Bani Nadir yang didapat tanpa perlu bertarung. Tapi coba kita lihat makna spiritualnya. Fai ini adalah energi yang berhasil Anda rebut kembali setelah susah payah ngusir musuh dari dalam diri Anda, kayak hawa nafsu atau kebiasaan buruk. Energi mental yang dulunya terbuang sia-sia, sekarang bisa dipakai jadi bahan bakar buat menghidupkan potensi spiritual Anda yang sempat terbengkalai. Benar-benar seni mendaur ulang energi batin yang luar biasa. Mari kita petakan dinamika ini ke dalam 3 kelompok historis. Ini semacam cermin buat ngecek kondisi kita sendiri. Kelompok pertama, kafir, yang diusir karena pengkhianatan dan melupakan Sang Pencipta, mereka ini posisinya paling jauh dari wusul. Kelompok kedua, munafik, yang sekedar pura-pura percaya tapi hatinya kosong, mereka nggak akan pernah mencapainya. Dan yang terakhir, kaum mukmin, mereka yang mempraktikkan itsar, peduli pada sesama, dan berhati lembut. Nah, buat kaum mukmin, statusnya udah sangat jelas, mereka telah mencapai wusul. Jadi, kira-kira ego kita saat ini ada di kelompok mana nih? Bagian keempat, kita bakal membahas sesuatu yang cukup krusial,
bahaya dari sifat melupakan. Di titik ini nadanya sedikit berubah menjadi peringatan. Peringatan yang entah kenapa sangat relevan dengan masalah orang modern zaman sekarang. Rasa kosong, terasing, dan krisis identitas. Ayat ke-19 merangkumnya dengan sangat tajam. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maknanya dalam banget. Lawan paling ekstrim dari wusyul itu adalah lupa. Teks ini ngasih tahu kita, ketika kita mengabaikan Sang Pencipta, efek sampingnya itu bukan cuma di luar sana, tapi kita malah kehilangan identitas dan potensi diri kita sendiri. Kita jadi nggak kenal siapa diri kita sebenarnya. Sebagai kontras dari hati yang lupa dan keras tadi, coba diresapi pelan-pelan metafora puitis ini. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke sebuah gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Orang yang sudah mencapai wusul itu, hatinya selembut gunung yang sedang tunduk ini. Gak ada lagi ruang buat arogansi. Hati mereka dengan sangat indah dan mudahnya tergetar oleh kebenaran. Dan akhirnya, kita tiba di bagian kelima, jalan dan aplikasi praktis menuju Sang Pencipta. Mari kita lihat gimana semua ini saling terhubung di dunia nyata. Gimana sih cara kita mempraktikkan kebijaksanaan kuno ini ke rutinitas harian kita. Di dalam teks ini disebutkan beberapa Asmaul Husna, nama-nama indah Sang Pencipta. Seperti Ar-Rahman, Sang Sumber Cinta, Al-Malik yang punya kuasa mutlak, sampai As-Salam, Sang Sumber Kedamaian. Konsep wusyul ngajarin kita kalau nama-nama ini bukan sekedar buat dihafal kayak anak sekolahan mau ujian. Bukan, ini harus dialami. Dan ketika Anda benar-benar merasakannya beroperasi dalam hidup Anda, disitulah Anda secara alami ikut menyatu dalam harmoni alam semesta. Jadi, poin krusialnya bermuara pada langkah-langkah praktis ini. Ini bisa jadi plan harian Anda menuju wusyul. 1. Praktekkan isar secara sadar. Utamakan orang lain. 2. Kalau ada percikan rasa iri muncul, detik itu juga langsung dimatikan. 3. Biasakan berbagi tanpa syarat. 4. Terus lunakan hati dengan mengingatnya. Dan 5. Internalisasikan nama-nama agung tadi, jangan cuma dihafal. Langkah-langkah ini membuktikan kalau wusyul itu bukan sekedar obrolan filosofis tingkat tinggi, melainkan sebuah aksi nyata sehari-hari. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang cukup provokatif. Coba pikirin baik-baik ya. Seandainya detik ini juga ego Anda musnah tanpa sisa, siapakah orang pertama di hidup Anda yang bakal Anda prioritaskan kebutuhannya jauh di atas kebutuhan Anda sendiri? Biarkan pertanyaan ini mengendap, biarkan dia menantang ego Anda hari ini. Dan semoga ini bisa jadi percikan semangat buat perjalanan spiritual Anda. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngebedah materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.